Hari itu, udara sangat cerah. Kalau mataku tidak salah lihat, itu si Bagong ya, Reng? Betul, itu si Bagong. Gong, dari mana aja? Bulan-bulan ini tidak kelihatan. Mencari ilmu perdukunan. Aku punya niat jadi dukun yang top tier. Kok jadi dukun? Bukan niat ingin jadi dokter, Gong? Enakan jadi dokter. Sekali periksa pasien 20.000 sih dapat. Itu yang murahan. Jadi dokter, tidak sembarangan. Juga kalau jadi dokter, tidak dapat mengobati penyakit gaib. Penyakit gaib itu yang bagaimana? Kalian goblok juga. Penyakit gaib itu misalnya kena teluh alias santet, kena pelet, dibikin gila, dibikin mata buta, dan sebagainya. Iya deh, aku sekarang paham. Kalian pada mau kemana? Mau ke Sandro Jaya melamar kerjaan. Kelamaan nganggur, tidak enak, Gong. Di hari-hari selanjutnya, Bagong yang membuka praktik sebagai dukun karena kemanjurannya membuat ia jadi terkenal sampai keluar desa Tomaritis. Pada suatu hari, katakanlah, ada keperluan apa nona kesini? Apa mau pasang susuk atau berobat? Saya ingin cepat dapat suami, Pak Dukun. Masa nona sekeki itu tidak ada cowok yang kecantol? Pak Dukun, yang mencintai saya sih banyak. Tapi semua itu dari golongan kelas rendahan. Jadi, nona ini ingin punya suami yang bagaimana? Kelas tinggi. Misalnya direktur, pengusaha, yang bonafit. Apalagi kalau konglomerat. Buset, selera nona tinggi banget. Tapi non, urusan jodoh, rezeki, dan mati adalah urusan Tuhan. Pak Dukun hanya berusaha. Yang menentukan adalah Yang Maha Kuasa. Karena keinginan nona bagi Pak Dukun sangat sulit untuk menyanggupinya. Kalau begitu, percuma jadi dukun yang manjur. Padahal kalau Pak Dukun sanggup mengabulkan keinginan saya, akan saya beri 10 juta rupiah. Hah? 10 juta rupiah? Di saat Bagong berpikir, iblis datang membisikkannya. Hei Bagong, jangan bengong. Sanggupi keinginannya. Uang sebesar itu bagimu adalah milikmu, Gong. Jangankan uang halal, uang haram pun susah didapat. Terimalah, Gong. Urusannya bagaimana nanti. Yang penting uang. Kesempatanmu. Sanggupilah. Dan kau mandiin dengan kembang 7 rupa. Malam ini juga. Di kali dekat rumahmu. Iya ya, yang penting uang. Bagaimana Pak Dukun? Sanggup apa tidak? Sanggup. Ayo sanggupi. Sanggup non. Tapi nona harus dimandiin bunga 7 macam pada malam ini juga. Itu sebagai syarat. Mandinya di pinggir kali. Pak Dukun, demi persyaratannya saya tidak keberatan. Dan bunganya sudah ada apa belum? Soal bunga, setiap hari juga Pak Dukun selalu menyediakan. Dan uang 10 juta saya berikan setelah saya dimandiin ya Pak Dukun. Malamnya, ketika Bagong sedang memandikan, duileh, ini cewek udah cantik, kulitnya mulus lagi. Gong, kesempatanmu, Gong. Bagong tidak menyadari kalau ia sedang digoda iblis. Ayo, Gong. Kesempatan baik ini jangan kau sia-siakan. Iya. Kesempatan. Sebelum maksud Bagong tercapai. Wadaw, rupanya kau adalah dukun iblis ya? Hah? Kalian? Aduh, kepalaku dibikin pusing 7 keliling. Tidak kusangka seorang dukun mau berbuat kotor. Terima kasih ada kalian, Bang.